saya sendiri Protestan, tetapi keluarga besar saya adalah Katolik. Oke, silakan. Ya, Ramos, saya ingin diskusi terkait dengan kisah. Ada dua kisah. Yang Mm-mm, pertama adalah kisah Lazarus dan orang kaya. mm-mm, mm-mm, Ketika mereka meninggal, si Lazarusnya ada di pangkuan Bapak Abraham. mm-mm, Sedangkan yang si kayanya ada di alam maut. Itu mm-mm. yang pertama. Yang kedua adalah kisah di mana dua orang penjahat di atas kayu salib. Oke, penting. Yang satunya tidak diselamatkan, yang satunya diselamatkan. Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi saya minta pandangan dari Romo. Kira-kira kisah seperti itu apakah ada kaitan dengan uh, penyajian? Selama-lamanya amin. Katolik. Tambah lagi Katolik. Selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin. Oke, ya, penting sekali. Oke. Yang sekarang kita harus tahu kita mati-matian hanya karena iman. Jadi sebenarnya kalau kita baca kembali Lukas, bantu dulu Lili atau Dos ya. Lukas 23, kita lihat di situ ya, saudara dan saudariku, apa yang dibuat oleh penjahat yang baik. Di sini digunakan oleh Protestantisme, maaf, ayat ini pengalaman perampok ya, di penjahat yang ada di salib itu sebagai penyelamatan karena iman. Tetapi ingat, kita tidak pernah lihat apa yang dibuat oleh penyamun yang baik hati ini, dia buat apa kepada yang di sebelahnya. Ini penting sekali. Makanya di sini bisa dinamakan perbuatan kasih rohani. Dia berusaha untuk mengoreksi. Oke, 23 33. 23:33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lanjut. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lanjut. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya, tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit Oke. Ya, prajurit. Dalam pengertian ini sangat jelas bahwa ketika sudah di ayat berapa tadi? Ayat 35. Oke, engkau langsung ke 39 supaya 39. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun, yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayat 42. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Tindakannya di sini. Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pak Prof, namanya siapa nih? Saya maaf, Prof ya. Paul. Paul. Konsentrasi di Protestantisme penyelamatkan karena iman, kasih karunia Yesus yang untuk penjahat yang di atas salib ini, tapi tidak melihat apa yang dibuat sebelumnya oleh penjahat ini. Dia berusaha untuk mengoreksi yang lain, dan tindakan mengoreksi itu punya pahala, Pak. Dalam Yakobus 5 ayat 19-20. Jika ada saudara yang keliru, yang jauh dari kebenaran, dan dia berusaha untuk kembalikan saudara itu ke jalan yang benar,
dia menyelamatkan jiwanya dan menghapusi pelbagai dosa. Ini yang kita namakan perbuatan kasih rohani. Mengoreksi mereka yang salah dalam itu. Tapi kita baca dulu Yakobus 5 ayat 19-20 apa kata itu. Untuk mereka yang berusaha, berjuang, berbuat untuk mengembalikan orang yang jalannya salah. Seperti dia mengoreksi penjahat yang satunya. Yakobus 5:19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa terbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwanya itu dari dan maut. Luis, yuk, silakan. Mau? Menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Itu Amin. yang membuat orang lain berbalik. Dia yang memberikan koreksi yang baik. Dia menyelamatkan jiwanya dan pelbagai dosanya dihapus. Makanya dia omong kepada Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Kata Yesus, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi kalau seandainya bilang perampok yang baik hati ini tidak koreksi untuk saudaranya sebelah, itu keliru besar. Kalau dia tidak berbuat sesuatu, itu keliru besar. Dia mengoreksi diri dan mengoreksi temannya juga. Ya, betul. Benar sekali. Menyadari, bertobat dari kesalahannya. Baik, Romo, apakah itu bukti dari iman? Maksudnya apa namanya yang dilakukan oleh penjahat itu artinya bahwa bukti dari iman dia itulah kemudian ada perbuatan. Tapi dia di atas salib, bagaimana? Berarti itu karena kasih karunia Tuhan ya? Tidak, akan dijelaskan oleh Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 Hanya ayat. iman yang dikerjakan oleh kasih. Dia punya kasih kepada saudaranya yang sebelah ini, yang berbuat salah tapi tidak mengenal kesalahannya. Dia kasih itu, mengoreksi orang itu bentuk kasih, Pak. Pak tidak pernah mengoreksi anakmu yang salah? Biasa koreksi, sering. Oke, makanya kita nanti definisi kasih itu apa? Ini penting sekali nanti definisi kasihnya. Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat. Dia bilang dalam Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Pak Prof, engkau kan lawyer. Pertanyaan saya, pernyataan sangat jelas. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Apa gunanya iman kalau kasihnya tidak ada? Pasti mati. Mati. Karena itu, tindakan mengoreksi orang ini adalah perbuatan kasih. Ingat baik-baik di dalam definisi kasih. Oke, kita baca dulu 1 Korintus 13 ayat 2. Oke. Sekarang harus mengerti apa itu iman. Apa itu iman? Apakah dia lebih besar dari kasih atau kasih lebih besar dari iman, Pak? Pertanyaan saya untuk Pak Prof, untuk Pak Paul sebelum kita baca. Pak Paul, apa yang lebih besar? Iman Kasih atau lebih kasih? besar. Kasih lebih besar. Kalau itu kenapa mati-matian hanya iman? Oke, oke, kita baca deh 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 4. Kita nanti sandingkan ke penyamun di salib. Dia buat ke saudaranya itu bagaimana? Definisi kasih. Oke. 4. Kasih. Kasih itu sabar. Kasih. Kasih itu sabar. 1. Kasih itu baik hati. 2.
ia tidak cemburu. 3. Ia tidak memegahkan diri. 4. Dan tidak sombong. 5. Baca. Belum Ia selesai. tidak melakukan yang tidak sopan. 6. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. 7. Ia tidak pemarah. 8. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 9 buah Ingat, kasih. menyimpan kesalahan orang lain. Lanjut. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. 10. Tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oke, Pak Prof. Kalau dipasang di sini, sola fide hanya iman atau hanya kasih, Pak Prof pilih yang mana? Kalau saya pribadi, biasa kalau mereka dari Kristen Protestan, dari gereja aliran mengundang saya khotbah, saya pasti katakan kepada jemaat bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau cuma Berarti hanya sudah iman sama tidak sekali. selamat. Oke, karena Pak ingat Mantap, Pak. 1 Petrus 4 ayat 8, kasih itu menghapusi pelbagai dosa. Iya. 1 Petrus 4 ayat 8. 4 ayat 8. Yang terutama. Ingat, tahan kasih. dulu. Pak Petrus mengafirmasi yang terutama. Kalau pernyataan yang terutama artinya apa nih Pak? Yang paling utama? Berarti yang sangat lebih penting lah. Mantap. Oke, yang sangat lebih penting ini apa? Kan lawyer kan harus tahu setiap kata itu punya arti. Yang terutama, yang paling utama, yang paling penting adalah dosa. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sungguh-sungguh loh. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin, amin. Sebab Amin. kasih. Amin. Bukan hanya menutupi iman berbagai dosa. yang mengampuni dosa ya Ormo ya. Tidak ada di dalam pernyataan bahwa iman mengampuni dosa. Tidak ada sama sekali di dalam kitab suci. Berarti percuma dong sola fide. Memang tidak ada sola fide, ada fide tapi tidak sola. Ya kalau kasih mengampuni pelbagai dosa, kalau begitu buat apa sola fide? Iya. Makanya saya tadi tanya Pak Prof, antara sola fide dengan sola kasih, Pak pilih yang mana? Sudah Antara pasti sola hanya kasih. Ya harus pilih kasih karena Sola kasih. sola kasih sangat jelas, hanya kasih. Hanya kasih. Yesus bilang hukum utama kasih. Kasihlah antara kalian supaya dunia tahu bahwa kalian adalah muridku. Kasih. Makanya di mana sola fide di dalam kitab suci tidak ada.